Sobat Prima, saya Neno, host di acara Bincang Bisnis UMKM. Kali ini kita akan berbincang terkait dengan bisnis online. Seperti kita tahu bahwa saat ini tren digitalisasi itu sudah mulai naik dan banyak sekali pelaku-pelaku usaha yang mulai shifting dari bisnis biasa ke dalam bisnis online. Pelaku bisnis yang saya undang pada hari ini adalah seseorang anak muda yang sangat istimewa, masih muda, sedang ambil sekolah S2 gitu ya, luar biasa semangatnya gitu ya. Dia adalah M. Prayoga Sunandar atau yang biasa saya sapa dengan Mas Yoga. Apa kabar Mas Yoga? Alhamdulillah baik Ibu. Baik ya. Baik ya. Luar biasa. Terima kasih Mas Yoga sudah berkenan hadir di acara Bincang Bisnis kita pada hari ini. Kalau tidak salah produknya adalah essential oil, betul ya? Benar. Dengan berbagai varian. Betul. Varian rasa atau varian aroma? Varian aroma. Varian aroma tidak dirasakan, dong ya. tapi dicium dan dihirup gitu. Oke. Nah, dari yang saya catat, di catatan saya, merek produknya adalah Stay Nature. Betul. Jadi Sobat Prima, tolong dicatat ya, Mas Yoga ini adalah pengusaha muda yang bergerak di bidang essential oil dengan berbagai varian dan merek produknya Stay Nature. Bisnis ini dimulai kalau tidak salah sejak tahun 2020, gitu ya Mas Yoga ya. Nah, saya pengen nanya nih ya. Apakah memang Mas Yoga ini dari awal sudah merintis bisnis ini gitu ya? Atau sebelumnya adalah karyawan kantoran, kemudian baru memulai bisnis gitu kan? Ataukah memang saat ini juga masih terikat dengan pekerjaan lain atau bagaimana? Ya sebenarnya saya bisnis itu dari bangku sekolah Bu. Dari bangku sekolah? Bangku sekolah sudah mulai bisnis. Saya sejak TK ya, di daerah saya di Jambi itu ada madrasah. Sejak TK saya udah ada kepikiran bisnis itu jualan es awalnya. Waktu TK jualan es? TK, gitu. Jadi TK saya udah tahu duit gitu. Esnya yang produksi siapa? Mama? Es yang produksi itu Bibi. Bibi? Tante ya, adik ayah gitu kan. Kemudian saya yang menjual gitu. Kenapa kok kamu pengen ikut-ikutan jualan gitu dari TK? Nah, saya lihat TK biasanya main. Iya, betul. Saya lihat teman saya gitu kok dia punya penghasilan tambahan gitu kan. Iya. Nah, saya pengen ada penghasilan tambahan tanpa dari orang tua. Akhirnya sejak TK saya berpikir untuk jualan es waktu pada saat itu. Jadi memang jiwa usaha itu saya dari kecil sudah dilatih karena memang orang tua saya basicnya juga adalah pengusaha. Jadi saya memang dilatih mental usaha itu dari kecil. Jadi saya dari kecil itu udah kenal uang istilahnya kan. Nominal uang itu udah kenal dari kecil. Tapi sekolahnya nggak lupa ya? Nggak lupa. Sekarang tetap S2 gitu tetap ya? Tetap lanjut S2. Nah untuk di essential oil ini sebenarnya kami bukan di 2020 Bu. Kami 2020 itu mainnya di retail seperti produk-produk ini. Minyak kayu putih, kemudian ada essential oil dalam kemasan. Nah untuk di essential oil sendiri kami mulai 2018. 2018? Betul. Nah cuman 2018 itu adalah kami lebih banyak pemberdayaan petani atsiri. Nah, cuman beda model bisnisnya. Kalau dulu kita adalah B2B, jadi kita dengan petani sebagai partner kita, kemudian kita menjual dalam bentuk raw material ke industri untuk ekspor gitu. Oke, jadi sebenarnya bisnis ini dimulai dari tahun 2018. Betul. Waktu itu melakukan pembinaan kepada petani atsiri dan kemudian membeli raw materialnya dan disalurkan ke industri-industri besar gitu ya untuk diolah menjadi produk-produk olahan mereka. Lalu kenapa kemudian sekarang banting setir gitu ya bahasanya ya? Apakah kemudian tetap melakukan pembinaan, jadi dari hulu ke hilir diolah sendiri, atau bagaimana? Nah, kami tetap melakukan pembinaan, seperti awalnya kami berdiri. Yang membedakan adalah model bisnisnya, kenapa? Ini awalnya COVID, Bu. Faktornya balik-balik COVID gitu kan. Di saat COVID, omset kami menurun. Karena kan banyak ekspor itu yang terhambat. Karena COVID. Ekspor bahan baku ekspor tadi bahan baku terhambat. Sehingga omset juga menurun gitu. Sehingga kami mencari cara bagaimana kami tetap eksis gitu dengan essential oil kami. Karena kan kasihan petani Bu, kalau
barangnya tidak kita beli gitu loh. Oke, jadi sebenarnya ini malah justru berkah dari pandemi dong Berkah ya. pandemi. Yang tadinya itu hanya ngurusin raw material kemudian dipasarkan ke industri B2B seperti itu ya. Nah, sekarang produknya diolah sedikit, di-touch up sedikit menjadi essential oil dan produk-produk seperti ini dan kemudian dijual langsung kepada konsumen. Betul Gitu banget. ya. Sebenarnya ide dasarnya gini Bu, kenapa kami bermain di essential oil? Bahwa kan negara kita tuh dijajah oleh rempah. Salah satunya essential oil. Nah, kami awalnya itu berpikir kok kita udah merdeka, petani essential oil kita nggak sejahtera. Akhirnya kami datang ke petani-petani, lihat NTP mereka tuh di bawah rata-rata nasional gitu. Nah, padahal aroma yang kita hirup gitu kan, kita menghirup di hotel, di restoran yang memang kelas menengah ke atas. Tapi kita tidak melihat bahwa ada tetes keringat petani yang tidak senilai dengan yang aroma ikut yang kita terlibat cium. di situ. Betul, gitu ya. yang terlibat di sana. Oleh itu saya lihat memang ada politisasi di atsiri gitu. Kenapa harga minyak atsiri kita rendah? Kemudian yang kedua, supply chain-nya Bu yang saya lihat terlalu banyak rantai distribusi. Sehingga dengan banyaknya rantai distribusi itu, pertama, kita tidak mengetahui terjadi praktek kecurangan itu di mana. Ya. Kedua, tidak traceable. Kita tidak mengetahui jejak telusur. Nah, ini produk ini dari siapa? Nah, oleh sebab itu kami melakukan pembinaan supaya apa? Kita tahu ini contohnya adalah nutmeg oil, minyak pala. Kita tahu siapa petaninya, kemudian kapan diproduksi, kapan disuling, jenis varietasnya apa yang digunakan. Nah, itu yang kami lakukan. Kami melakukan pembinaan dari awal, mulai dari pemilihan varietas bibit, kalau yang belum membuka lahan, kemudian proses penanaman, panen sampai pasca panen. Nah, itu yang kami berikan. Nah, itulah data-data tersebut yang kami simpan. Dan ini menjadi nilai jual kami untuk ekspor pada saat itu. Nah, cuman karena faktor pandemi, sehingga kami merubah model bisnisnya. Pembinaannya tetap, cuman kita mengeluarkan lebih ke end product, Bu. Nah, karena kan end product ini kita jual pasar lokal, Bu. Tidak terlalu masalah ekspor gitu. Sehingga kami memberikan solusi kepada petani, kita tetap bisa beli barangnya. Kemudian kedua, ini loh ada produk lokal. Jadi jangan produk apa-apa dari luar gitu. Ada produk lokal, kita bangga dengan produk lokal, kita membantu petani gitu. Dengan memberi produk ini. Dengan kualitas yang tidak kalah tentunya. Dengan produk-produk yang dari luar gitu ya. Nah, produk ini sendiri kan saya pinjem satu ya. Ini diproduksinya tempatnya di mana? Apakah ada pabrik tertentu, pabrik khusus yang didesain untuk menghasilkan ini? Ya, jadi begini, ada beberapa produk itu yang memang itu mitra dari petani kami. Contohnya adalah seperti citronella. Citronella ini petani dari Jambi, Bu. Petani dari Jambi. Artinya bahan bakunya dari Jambi. Dari Jambi. Kemudian pembotolannya yang melakukan siapa? Kami. Jadi Mas Yoga dan mungkin ada teman-temannya juga gitu ya. Itu yang melakukan pembotolan. Di mana lokasinya? Lokasi di Bogor. Di Bogor. Tepatnya di kawasan BLST juga, Bu. Karena kami adalah tenan daripada STP. Oh, baik. Jadi bahan bakunya didatangkan dari petani-petani binaan, kemudian diproduksi, dikemas menjadi seperti ini di Bogor. Di Bogor. Kemudian dipasarkan. Oke. Nah, sekarang saya jadi agak menarik ini. Ini kan produk-produk essential oil gitu ya, dan kebetulan khususnya ada produk minyak kayu putih gitu ya. Dan apalagi di masa pandemi sekarang, rata-rata orang kebutuhan akan kayu putih itu meningkat gitu kan. Betul. Apakah memang ada dampak yang cukup signifikan atas tingkat penjualannya? Ya, tentu kami berpikir menjual produk ini karena peluang, Bu, yang kami lihat. Karena kan di saat Covid banyak menyangka bahwa kayu putih itu kan sebagai antibakteri, sebagai antivirus, anti-inflamasi. Nah, ini banyak dimanfaatkan orang untuk tindakan preventif sih, Bu, lebih tepatnya. Jadi saya tidak menyatakan bahwa ini mengobati, enggak gitu, tapi preventif. Ini kami kemas, yang membedakan dengan minyak kayu putih lainnya adalah ketika yang lain bentuknya adalah dibuka pip ya, kami bentuknya spray gitu. Nah, kenapa spray? Pertama, ini target kita untuk orang-orang yang mobile gitu. Di saat orang mobile bisa diselip di kantong, kemudian di spray. Aplikasinya pun gampang gitu. Bisa di masker gitu kan. Dan anti tumpah. Anti tumpah gitu. Jadi kemasan juga menentukan gitu ya. Kemasan menentukan. Nah, di sini kan
Mas Yoga memilih saluran distribusinya itu melalui online. Ya. Apakah memang bisnisnya dipasarkan semuanya lewat online atau sebenarnya kombinasi antara online dan offline? Nah, saat ini kami masih kombinasi, Bu, antara Kombinasi. online dan offline. Nah, kenapa kita bergeser ke online? Karena kan menurut data 2020 bahkan penjualan di marketplace itu sampai 130 miliar US dollar. Itu sangat besar sekali. Kemudian peningkatan konsumen menggunakan online ini sampai 50% di saat pandemi. Ya. Nah, ini kan menjadi peluang gitu. Kenapa? Adanya PSBB, adanya WFH, tentunya orang bertransaksi nggak langsung gitu loh. Ya. Bertransaksi dari rumah. Kemudian juga dengan adanya online ini memudahkan sebenarnya, Bu. Memudahkan kami juga langsung bisa tertuju gitu. Siapa target kita gitu kan, siapa konsumen kita bisa pakai beberapa data yang kita beli. Nah, kemudian dari hal ini juga online lebih efisien sebenarnya, Bu. Nah, inilah kenapa kami bergeser sebenarnya dari direct to consumer gitu kan, kita langsung ke online gitu. Ke online, Betul. meskipun tetap masih mempertahankan juga yang offline-nya ya. Offline-nya masih. Masih gitu, ya. Nah, sekarang yang dijual adalah minyak kayu putih dan minyak-minyak yang lain Essential. gitu ya. Setahu saya harga minyak kayu putih kemasannya itu tuh kan juga tidak se-fancy ini ya, Iya, bahkan ini ada di Diffuser segala Diffuser, gitu kan. iya. Sebenarnya target pasar yang ingin disasar itu siapa sih, target marketnya yang ingin dituju dari produk dengan kemasan yang seperti ini, apalagi ada tambahan diffuser. Iya. Saya rasa kan mungkin tidak berlaku untuk semua gitu ya, Betul. tapi ada segmen tertentu. Ya. Boleh diceritakan? Nah, tentu ketika kami menentukan produk ini, kita harus mengetahui segmen kita siapa sih sebenarnya, target kita siapa. Nah, memang misal contoh kayu putih gitu kan, banyak produk-produk kayu putih murah di pasaran gitu. Murah, tapi iya. apakah itu pure kayu putih? Nah, itu yang perlu jadikan kami berikan edukasi, Bu, melalui Instagram kami bahwa oh, kayu putih itu sebenarnya nggak panas loh gitu. Kita spray gitu kan. Contoh kita spray kayu putih itu nggak panas. Kemudian, nah sebenarnya panas itu asalnya dari mentol yang tercampur dengan kayu putih. Nah, oleh sebab itu dari segi harga juga pasti kita beda. Nah, itu dengan edukasi tersebut menentukan juga dengan harga Jadi jual yang kita. disasar itu level menengah ke atas? Menengah ke atas. Menengah ke atas, menengah atau menengah ke bawah? Kalau, nah ini agak beda antara kayu putih dan essential oil. Nah, kalau kayu putih ini kita menengah ke atas. Menengah. Ya. Karena dari segi harga kita beda. Ya. Karena kita mengosong pure-nya kayu putih. Nah, tapi kalau untuk yang essential oil sebenarnya ini adalah untuk menengah saja gitu. Karena segi harga ini masih range rata-rata. Jadi lebih mahal minyak kayu putih daripada ini? Lebih mahal mana? Kalau lebih mahal ini, Bu. Lebih mahal ini. Cuman Jadi, untuk kelas kayu putih dibandingkan kompetitor kita termasuk tinggi. Tapi kalau untuk kelasnya adalah essential oil, kita masih Kita di lebih rata-rata murah. lebih murah. Oke, Gitu. Itu yang beda. ya. Ya. Jadi lebih ke arah menengah ke atas lah Menengah ke kalau atas. boleh saya katakan. Iya, Dan di beberapa lebih gemuk di kelas menengah Kelas gitu menengah, ya. betul. Baik. Nah, apa yang membedakan pada saat kita memasarkan produk? Iya. Kita bicara sedikit tentang promosi Iya, gitu ya. iya. Bagi orang-orang tertentu ya yang penting minyak kayu putih Iya, kan gitu. iya. Toh sama saja kan. Kamu minyak kayu putih, ini juga minyak kayu Iya. putih. Dan di masa pandemi orang juga sangat berhitung dengan rupiah. Ya. Karena banyak juga yang terdampak sehingga pendapatannya berkurang. Iya, iya. Kenapa sih saya harus beli minyak kayu putihnya Mas Yoga? Nggak beli aja minyak kayu putih milik orang lain gitu. Strategi promosinya seperti apa? Nah, strategi promosinya gini, Bu. Kami buat storytelling lah istilahnya. Storytelling. Kita ceritakan bahwa produk kami pure gitu. Pure dari Murni petani langsung, lah. murni dari petani langsung gitu. Kita melakukan pembinaan sehingga kita melakukan standarisasi mulai dari tingkat petani. Gitu. Tidak ada pencampuran. Kemudian edukasi. Kami ada Instagram. Jadi isi Instagram kami mulai lebih mengarah ke edukasi. Mengajarkan bahwa manfaatnya seperti apa. Bentuknya storytelling. Storytelling. Ini begini, jadi Iya. kayak orang bercerita Iya. seperti itu. Iya, betul begitu. Nah, Selain itu, kami juga ada misi sosialnya sebenarnya, Bu, yang membedakan kami sama yang lain, bahwa kami sisihkan 5% itu untuk dana sosial kami, itu untuk peningkatan kualitas hidup petani atsiri. Contoh seperti ini, Bu. Setiap konsumen membeli, ya kan, harga yang mereka bayarkan 5%-nya itu adalah kita sumbangkan untuk petani. disumbangkan Iya, untuk petani. betul. Nah, Sobat Prima, penting ini untuk dicatat. Kenapa sih harus membeli produknya Mas Yoga, gitu kan? Karena Mas Yoga ini punya tips pemasaran yang sedikit berbeda. Dia membuat
apa itu strategi dengan storytelling, dengan bercerita dari hulu ke hilir. Ini loh, kami mulai dari pembinaan petani, kemudian produknya kami beli, kemudian kami kemas dengan menarik, dan ini adalah minyak kayu putih yang murni, gitu kan? Ya, betul. Nah, dan yang kedua adalah rupanya ada misi sosial juga nih Sobat Prima. Nah, berkahnya barangkali ada di sini. Karena apa? 5% dari hasil penjualannya dikembalikan lagi kepada petani. Tips ini perlu diikuti. Jadi, bisnis itu juga harus membawa keberkahan, membawa manfaat untuk orang lain. Lanjut Mas Yoga. Siap. Ada tentunya di dalam setiap bisnis ada persaingan, itu biasa. Bahkan orang yang terjun di bisnis kayu putih dengan berbagai merek, dengan berbagai alasan, itu banyak sekali gitu kan. Kalau boleh saya tahu dari sisi market share gitu ya, sudah berapa persen sih menguasai market minyak kayu putih di penjualan online? Kira-kira saja. Nah, kalau kami belum punya data khusus, Bu. Belum punya data khusus. Berapa persen sih kita bisa menguasai market share-nya yang di Indonesia? Karena kami masih baru berdiri. Itu mulai dari bulan November kemarin. Jadi memang kita punya target bahwa kami akan menjual beda segmen tadi. Kita lebih kelasnya ke premium. Sehingga kita tidak ada red ocean, ada blue ocean gitu kan. Kita tidak mengharap yang red ocean dengan berbenturan harga dan persaingan kompetitor dengan kompetitor besar. Sehingga kita nanti lebih kepada blue ocean-nya. Blue ocean-nya yang mungkin kita buat kelas premium. Contoh seperti untuk hadiah gitu kan. Bentuknya lebih kayak cindera mata. Nah, mungkin gift, nanti ke depannya gitu ada gift gitu kan. Kemasannya akan kami buat lebih menarik. Mungkin seperti itu, Bu. Nah, sekarang saya mau tanya, di antara dua produk ini, mungkin 3 ya sama diffuser ini ya. Kalau essential oil kan pastinya harus pakai diffuser gitu ya. Antara essential oil dengan yang minyak kayu putih, kalau dilihat dari sisi tingkat penjualannya, lebih banyak yang mana? Saat ini essential oil lebih banyak, Bu. Essential oil lebih banyak. Betul. Karena mungkin ini menyangkut gaya hidup. Gaya hidup, betul. Orang-orang menengah kelas menengah ke atas gitu ya. Kepingin tidur itu sambil mendengarkan musik, kemudian ada aromaterapi begitu ya. Dan sekaligus itu membantu menjaga kesehatan. Betul. Gitu ya. Jadi yang kami tawarkan adalah paket, Bu. Jadi kan orang kenapa mau beli ini kalau nggak punya diffuser gitu kan? Betul. Nah, akhirnya kami tawarkan bahwa ada paket sendiri. Betul. Kami tawarkan paket diffuser free essential oil. Berapa botol? 4 botol. 4 botol. Kita kasih potongan harga lagi. Oke, jadi setiap kali beli paket ada diffuser dan 4 varian essential oil. Nah, Sobat Prima, jadi kalau Sobat Prima sudah mulai tertarik untuk menjadi reseller, sebenarnya gampang. Bisa kan Mas Yoga ya? Gimana caranya? Bisa banget. Tentunya untuk menjadi reseller kita cukup buka Instagram kita, itu Stay Nature Indonesia. Nah, di sana ada kontak person kita, ada admin kita, bisa DM, bisa melalui nomor telepon. Nah, di situ cukup menanyakan bagaimana untuk menjadi reseller. Nah, itu bisa komunikasi by WhatsApp. Mungkin seperti itu, Bu. Oke, nah pertanyaan selanjutnya, apakah setiap reseller itu harus memberikan deposit gitu kepada Stay Nature, kepada perusahaan ini, atau bagaimana? Nah, untuk menjadi reseller tentunya tidak perlu deposit, Bu. Tidak perlu untuk deposit. Kami tidak perlu deposit, cukup membeli minimal 10. Sobat Prima, catat, ternyata mudah sekali untuk menjadi reseller. Cukup beli minimal 10 dan Sobat Prima sudah mendapatkan harga reseller. Gitu betul banget. Karena kita kan kondisi apa, Bu ya? Di saat Covid tentunya kan banyak orang yang putus kerja gitu. Bahkan beberapa reseller kita yang memang lagi kondisi tidak kerja gitu kan. Dengan kalau kita beli deposit berat mereka. Betul. Sehingga ini memudahkan mereka. Cukup beli 10. Kenapa? Dengan 10 mereka pasti berpikir buat jualan gitu kan. Tapi kalau terlalu kecil gitu kan, mereka akan berpikir bahwa ini pakai pribadi. Nah, sehingga kita batasin minimal 10 bisa menjadi reseller. 10 paket ya Sobat Prima ya. 10 paket. Oke. Nah, Mas Yoga, sebagai pebisnis online yang maksud saya masih cukup baru, karena bisnis online-nya kan baru dimulai di tahun 2020 gitu ya. Saya cukup amazed gitu ya dengan omset yang saat ini sudah bisa dicapai. Kalau tidak salah omsetnya sekitar 20 juta per bulan ya? Iya, betul. Oke.
Apa sih kiatnya dari ini ibaratnya baru pemain unyu-unyu pemula gitu ya, tiba-tiba langsung bisa mencapai omset sampai dengan 20 juta. Ya betul. Tentunya dengan kondisi COVID ini tentunya kita juga terbantu dengan online-nya. Sehingga orang kan lebih banyak menggunakan smartphone gitu kan. Sehingga yang kami lakukan adalah optimalisasi, Bu. Contoh optimalisasi di WhatsApp. Kita ada beberapa rekanan di WhatsApp, kita coba blast gitu kan. Kita kasih gambar, foto produk kita, manfaatnya, diskon. Nah, itu yang kami lakukan. Dan setiap orang yang kita kasih kirimkan WhatsApp, mereka pasti tertarik dulu nih. Sehingga tertarik dengan produk kita, akhirnya beberapa itu membeli gitu. Nah, itu yang kami lakukan karena dengan kondisi Covid orang lebih banyak megang smartphone menurut saya. Betul. Nah, oke, sekarang lanjut sekalian. Coba, apakah ada pesan khusus untuk para Sobat Prima yang juga ingin memulai di bisnis online? Ya, bagi para Sobat Prima dimanapun Anda berada, di saat kondisi pandemi seperti ini adalah yang sebenarnya disruption gitu loh. Sebenarnya disruption semua berubah gitu loh. Yang awalnya belum, yang masih konvensional itu digital. Nah, ini adalah peluang sebenarnya. Dengan tingginya konsumen di digital ini menyebabkan kita para UMKM untuk juga bergeser ke digital. Tentunya yang harus kita lakukan adalah inovasi dan kolaborasi. Ini dua hal penting yang harus kita lakukan. Inovasinya bisa berbentuk produk ataupun jasanya, Bu, yang bisa kita tawarkan. Kemudian kolaborasi. Jadi jangan anggap bahwa kompetitor itu musuh kita. Jadi kalau bisa itu jadi partner kita. Apa yang bisa kita kerjasamakan antara dengan pedagang-pedagang lain. Nah, itulah kunci pada saat pandemi seperti sekarang ini bagi pembisnis online. Dan juga adalah kita terus belajar. Karena kan dengan digital tentunya kita harus punya knowledge baru. Bagaimana strategi-strategi digital itu selalu berubah. Nah, itu yang harus kita lakukan sebagai pembisnis online. Lanjut Mas Yoga, di segmen terakhir saya mempersilahkan Mas Yoga untuk sedikit mempromosikan produknya supaya Sobat Prima lebih memahami produk-produk apa saja yang dimiliki oleh Stay Nature. Sahabat Prima dimanapun Anda berada, kami Stay Nature memproduksi dua varian. Yang pertama adalah minyak kayu putih, pure 100% minyak kayu putih, yang dimana adalah hasil dari petani binaan kami. Kemudian yang kedua adalah essential oil. Nah, ini essential oil juga sama, adalah setiap essential oil yang kami produksi adalah semua berasal dari mitra petani yang kami bina sendiri. Kemudian kami bantu penjualannya untuk meningkatkan kesejahteraan petani dengan Anda membeli produk Stay Nature. Saat pandemi seperti sekarang ini, tentu kita perlu menjaga daya tahan tubuh. Sehingga stay healthy with Stay Nature. Oke Sobat Prima, seru sekali kan perbincangan kita pada kali ini, di mana Mas Yoga sudah menyampaikan bahwa bisnis online itu ternyata lebih mudah dengan jangkauan yang lebih luas. Jadi jangan ragu-ragu kalau Sobat Prima ingin memulai bisnisnya secara online gitu ya. Dan yang paling penting adalah di dalam bisnis online itu kita harus kreatif di dalam strategi promosi. Jangan melakukan strategi-strategi promosi yang konvensional, hanya mencantumkan foto produk saja, tetapi ada tips menarik dari Mas Yoga, bagaimana kita bisa membuat cara promosi yang lain, misalnya dengan storytelling, dengan membuat video-video yang menarik, kemudian membuat video-video dari mulai bagaimana produk itu dibuat dan selanjutnya. Itu akan memberikan satu experience sendiri bagi konsumen. Dan tips berikutnya dari Mas Yoga adalah jangan lupa berbagi, karena yang namanya berbagi itu tidak akan pernah merugikan, karena dengan berbagi maka akan menambah keberkahan di dalam bisnis ini. Jadi Sobat Prima, mulai saja dulu untuk bisnis online, tidak punya produk, tinggal kita bisa menjadi reseller. Dan jangan pernah khawatir dan jangan pernah lupa untuk berinovasi dan membuat hal-hal yang kreatif. Sekian dari saya, sampai ketemu lagi dengan Neno di acara Bincang Bisnis UMKM di lain kesempatan. Semangat pagi, stay healthy, stay nature.